Yang pertama adalah alat penanda. Alat penanda merupakan alat yang digunakan untuk memberi batas tanda pada permukaan benda sebelum benda tersebut dikerjakan. Berikut macam-macam alat penanda. A. Penitik. Penitik digunakan untuk menandai titik tengah suatu benda kerja. Penitik mempunyai sudut lancip sebesar 90 derajat yang terbuat dari baja. Penggores. Penggores merupakan alat yang digunakan untuk membuat tanda di permukaan benda bekerja yang berupa garis. Penggores terbuat dari bahan yang keras seperti besi atau baja yang tajam, sehingga nanti dapat memberikan tanda pada benda kerja. Jangka tusuk. Jangka tusuk adalah jangka yang digunakan untuk membuat lingkaran pada suatu benda kerja. Jangka bengkok. Jangka bengkok adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan benda kerja yang terbuat dari baja. Yang kedua adalah alat pengukur. Alat pengukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur nilai besaran, ukuran, dimensi, dan kondisi fisik suatu komponen. Berikut ini beberapa macam alat pengukur. Mistar ukur. Mistar ukur merupakan jenis alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, lebar, tinggi, ketebalan, dan kedalaman dari suatu benda. Mistar baja. Mistar baja adalah suatu alat ukur yang terbuat dari baja. Meteran ini digunakan untuk mengukur panjang, lebar, tebal suatu benda kerja. Mistar gulung. Mistar gulung adalah alat ukur yang cukup fleksibel karena cukup ringkas untuk dibawa kemana-mana. Mistar lipat. Mistar lipat adalah alat ukur yang dapat dilipat-lipat karena adanya suatu sambungan di setiap panjang tertentu. Jangka sorong. Jangka sorong adalah jangka yang berfungsi mengukur diameter, ketebalan, dan kedalaman suatu benda dengan ketelitian sampai 0,01 mm. Alat tangan yang ketiga adalah alat pemukul. Macam-macam alat pemukul yang pertama adalah palu pen. Palu pen berguna untuk memukul paku atau benda kerja yang lain. Palu pen terdiri dari dua buah sisi, yang mana sisi bagian depan itu rata dan yang satu sisinya berbentuk cakar. Yang kedua, palu konde. Palu konde adalah palu yang terbuat dari bahan logam atau baja yang keras. Palu konde terdiri dari dua bagian yang berbeda. Satu sisi mempunyai permukaan yang rata dan yang satu sisi berbentuk bulat. Satu sisi yang pertama berguna untuk memukul benda kerja seperti paku, sedangkan sisi yang lain berbentuk bulat yang berguna untuk membentuk atau memadatkan benda kerja yang cekung. Palu terak. Palu terak disebut juga palu las, yang mempunyai dua sisi yang berbeda. Sisi yang pertama berbentuk rata dan sisi yang kedua berbentuk pipih, yang berguna untuk membuang rigi-rigi atau membersihkan terak-terak hasil pengelasan. Palu plastik. Palu plastik adalah palu yang terbuat dari plastik, digunakan untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak, bertujuan supaya benda kerja tidak tergores atau pecah. Alat yang keempat adalah alat pemegang benda. Alat pemegang benda adalah alat yang digunakan untuk memegang benda yang akan dikerjakan dengan cara dijepit dan pengekleman. Yang pertama adalah ragum. Ragum adalah alat yang berfungsi untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipotong, dipukul, atau dipahat, dan dibengkokkan. Yang kedua, klem. Klem adalah suatu alat perkakas yang berfungsi untuk menjepit benda kerja yang berbentuk huruf U. Yang kelima adalah alat pemotong. Alat pemotong yang pertama adalah gergaji tangan. Gergaji tangan merupakan alat yang berfungsi untuk memotong atau mengurangi tebal dari benda kerja yang telah diukur. Yang kedua, mesin gerinda tangan. Mesin gerinda tangan adalah alat yang digunakan untuk memotong dan merapikan permukaan benda kerja
yang memakai sumber listrik. Alat tangan keenam adalah alat pengerut atau gigit. Alat pengerut adalah alat yang digunakan untuk mengerut benda kerja yang berfungsi untuk menghaluskan benda kerja. Alat tangan yang ketujuh adalah alat pelubang. Alat pelubang adalah alat yang digunakan untuk melubangi benda kerja yang sudah ditentukan titik lubangnya. Jenis-jenis matabor tangan. Yang pertama adalah matabor kayu, yang kedua matabor kipas, yang ketiga matabor auger, dan yang keempat matabor beton. Alat tangan yang kedelapan adalah alat pengulir. Penguliran merupakan usaha membuat suatu benda kerja menjadi bergerigi dengan prinsip kerja mengencangkan ulir dalam dan ulir luar. Alat pengulir yang pertama adalah tap atau pengulir dalam. Untuk membuat ulir bagian dalam dapat digunakan satu setel ulir pengulir dalam atau tap bagian atas. Tap dibuat berbentuk segi empat sebagai tempat untuk memasang dudukan pada tangkai tap. Yang kedua adalah sney atau pengulir luar. Sney merupakan alat untuk membuat ulir luar suatu benda kerja. Bahan sney dibuat dari baja sayat cepat. Dalam pemakaian sney dijepit dengan bantuan rumah sney yang dilengkapi dengan tangka. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.